Salam, saudara. Apa kabar? Saya berharap kabar kita semuanya tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kembali lagi kita berjumpa dalam renungan harian Majelis Jemaat Bumi Palangka. Dan nas hari ini yang menjadi dasar perenungan kita adalah surat Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Kita bersama-sama akan merenungkan nas firman Tuhan ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa untuk memohon penyertaan daripada Tuhan dalam perenungan firman ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kembali hari Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau mengurapi kami, Engkau menyertai kami. Biarlah hikmat Allah yang memampukan kami untuk mengerti akan kehendak firman-Mu. Amin. Kolose pasal yang keempat, silahkan Bapak Ibu buka. Dan kami berikan kesempatan untuk semuanya saudara-saudara membacakan nas ini secara pribadi, ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita pada hari ini ada beberapa hal yang akan kita bersama-sama renungkan dalam kita bersama-sama menjalani kehidupan. Kita percaya ada banyak yang kita temui, kita bersama-sama percaya ada banyak hal yang harus kita gumuli. Di dalamnya ada tanggung jawab. Di dalamnya ada sebuah hal yang harus kita bersama-sama perlu perhatikan dalam ketetapan dan kehendak Allah. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini membawa kita untuk mencoba merenungkan apa yang Tuhan kehendaki untuk bersama-sama kita buat dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita alami. Ketika kita bersama-sama membaca dan ketika kita bersama-sama mencoba mengartikan nas firman Tuhan dan nas hari ini, yang pertama yang kita bersama-sama dapat temukan adalah pengajaran tentang doa. Allah yang kita percaya, yang menyatakan diri melalui Yesus Kristus, menghendaki kita untuk menjadikan doa sebagai sebuah hal yang harus kita tekuni di dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan orang percaya, doa menjadi sebuah hal yang menjadi sesuatu yang sangat penting. Doa kita yakini sebagai sebuah napas kehidupan bagi kehidupan kita orang percaya. Karena itu saudara, ketika kita bersama-sama menempatkan diri kita sebagai pengikut Kristus, ketika kita bersama-sama menempatkan diri kita sebagai orang yang menjadikan Kristus sebagai juru selamat bagi kehidupan kita, Ia mau untuk bagaimana kita bersama-sama menjadikan doa sebagai sebuah landasan, kekuatan untuk kita bersama-sama boleh menyerahkan dan menjadikan segala sesuatu yang kita hadapi sebagai sebuah sarana untuk kita membangun iman, kepercayaan kita kepada Allah. Melalui doa kita bisa menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan dan memohon penyertaannya di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua yang bisa kita bersama-sama pelajari melalui nas firman Tuhan untuk kehidupan kita hari ini, yaitu bagaimana kita bersama-sama diarahkan untuk berjaga-jaga. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia yang sekarang ini telah dicemarkan oleh dosa dan dipengaruhi oleh berbagai macam tekanan dan pergumulan yang membuat kita seringkali berada dalam kekhawatiran dan kebimbangan. Allah menginginkan kita untuk senantiasa menjadikan hikmat-Nya sebagai sebuah sarana untuk kita bisa menilai, untuk kita bisa melihat, untuk kita bisa membawa diri kita melakukan segala sesuatu seturut dengan apa yang Ia kehendaki. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, apapun yang datang dalam kehidupan kita, menjadi sebuah ancaman bagi
kepercayaan kita kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, mari bersama-sama kita berupaya dengan semaksimal mungkin membawa diri kita untuk selalu dan senantiasa berupaya menjadikan firman Allah sebagai sebuah landasan pengajaran yang mampu memberikan pedoman bagi kita semua untuk selalu dan senantiasa dapat hidup dalam kehendak-Nya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah melalui pengajaran Rasul Paulus juga mengarahkan kita untuk senantiasa bersyukur. Karena apa yang telah Allah berikan, kekuatan, penyertaan, pimpinan dari setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita dimampukan untuk tetap kuat. Kita bersyukur karena kita bersama-sama diupayakan untuk senantiasa hidup dalam iman percaya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bukan menjadi sebuah hal yang membawa kita untuk meninggalkan Allah, meragukan kuasa Allah, meragukan kehendak-Nya. Tapi dalam kepercayaan, dalam iman kita, kita berupaya mencari sebuah pengajaran yang Ia kehendaki untuk kita bersama-sama boleh saling menguatkan satu dengan yang lain dalam satu kebersamaan jemaat. Tadi melalui doa, Allah mengajarkan kita untuk senantiasa berserah kepada-Nya. Dan Allah mengajarkan kita untuk berjaga-jaga. Juga Ia membawa kita untuk senantiasa bersyukur dalam kehidupan kita. Jemaat saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Allah sungguh luar biasa. Melalui pengajaran Paulus, Ia menginginkan kita untuk tetap senantiasa setia dan bertekun di dalam segala sesuatu yang kita jalani. Satu dengan yang lain saling mendoakan, satu dengan yang lain saling menguatkan, satu dengan yang lain saling menghibur, satu dengan yang lain saling bergandeng tangan, menyatakan kehendak Allah dalam upaya menyatakan sebuah rencana dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, melalui pengajaran firman Tuhan hari ini juga, kita semua jemaat diingatkan untuk bagaimana tetap mendukung dalam doa setiap orang yang ada dan terlibat dalam pelayanan. Rasul Paulus meminta untuk jemaat di Kolose mendoakan dirinya sebagai pelayan, agar ia tetap mampu menyuarakan kebenaran, agar ia tetap mampu memberitakan kabar atau berita Injil di dalam kehidupan ini. Kita bersama-sama juga diajarkan dan diarahkan untuk tetap selalu berupaya mendoakan misi pelayanan, pemberitaan tentang kerajaan Allah. Meskipun saat ini kita harus ada di tempat kita masing-masing, meskipun saat ini kita harus terpisah karena kondisi situasi yang menekan kita, tapi kita tetap percaya dalam iman. Ketika semua orang percaya berdoa kepada Allah, kita akan mendapatkan sebuah kemampuan. Ketika kita bersama-sama sebagai orang percaya tetap berupaya menyerahkan segala pergumulan pelayanan, Tuhan akan menyertai setiap pemberitaan firman Tuhan. Di mana saja, dalam kehendak Allah, dalam kebenaran. Dan
percaya segala sesuatu yang kita upayakan hari ini, persekutuan-persekutuan yang kita bangun di rumah masing-masing, menjadi sebuah persekutuan yang akan membawa kita untuk boleh melihat sebuah bukti dan jawaban dari iman. Bukti dan jawaban dari segala pergumulan kita dari Allah. Dia yang akan menjawab sampai kapan pergumulan ini akan berlalu. Tepat pada waktunya, dalam kehendak Allah, kita akan kembali bersama-sama bersatu padu dalam sebuah persekutuan jemaat untuk saling membangun satu dengan yang lain. Perenungan ini membawa kita untuk senantiasa berupaya mencari sebuah kehendak Allah dari segala sesuatu yang kita hadapi. Dan kita bersama-sama meyakini bahwa Allah saat ini melihat, bahwa Allah saat ini memperhatikan, dan kita percaya bahwa saat ini Tuhan menyertai kita di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita di dunia ini, untuk senantiasa bersama-sama boleh menjadi umat-umat yang selalu dan senantiasa menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupannya. Doa sebagai sebuah sarana untuk kita boleh menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kehati-hatian, peringatan untuk berjaga-jaga, membawa kita untuk senantiasa mawas diri dalam segala situasi yang kita hadapi, agar kita tidak jatuh ke dalam penyesatan, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, agar kita tidak dibuat hidup dalam dosa, tetapi bersama-sama menjadikan hikmat Allah untuk membawa kita selalu ada di dalam kehendak Tuhan yang menyelamatkan kehidupan setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan shalom. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Hari ini kami bersama-sama diajarkan untuk senantiasa tetap bertekun di dalam doa, senantiasa berjaga-jaga di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dan menjadikan hikmat Allah sebagai sebuah kekuatan, kemampuan untuk kami boleh membedakan segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah dan apa yang menjadi kehendak dunia, agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan dan penyesatan. Kami percaya Tuhan, pergumulan dunia yang saat ini terjadi bukan Allah tidak mengetahui, bukan Allah tidak mengerti. Kami percaya Tuhan mau mengajar kami untuk senantiasa tetap mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau mau melawat kami. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau mau menyertai kami, dan kami mau menyerahkan segenap keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa kehendak Allah, agar Engkau Tuhan tetap menyertai dan memimpin kami dalam setiap tekanan yang saat ini kami hadapi. Ketika dunia sekarang menghadapi berbagai macam pergumulan, khususnya ancaman sakit penyakit yang saat ini datang dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dalam kuasa-Mu dan di dalam nama-Mu, Engkau akan bekerja untuk menolong kami, sehingga kami bersama-sama menjadikan rencana Allah sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah ketentuan untuk kami boleh selalu membangun iman di dalam kehidupan. Hari Tuhan, kami serahkan para medis yang berupaya merawat mereka yang sakit karena COVID-19 Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang melawat kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap kuat, tetap senantiasa berada dalam kesehatan oleh karena anugerah Allah, sehingga mereka mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Kami percayakan mereka yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, atau mereka yang saat ini terpapar corona Tuhan, Engkau juga yang memberkati, menyertai mereka. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan. Ketika ada beberapa dari jemaat-Mu yang mengalami duka cita karena
penyakit ini Bapa. Engkau juga yang tetap memberikan penghiburan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka bersama-sama tetap boleh menjadikan hidup mereka sebagai sebuah sarana untuk menyatakan kemuliaan kehendak Allah melalui setiap tragedi, permasalahan, kedukaan yang mereka hadapi hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami semuanya, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.